kasus flu di Jepang menjadi perhatian serius usai Jepang menerima laporan peningkatan kasus komplikasi influenza dapat berkembang menjadi pneumonia yang berpotensi pada risiko kesehatan. Kami bahas malam hari ini bersama dokter spesialis paru, ada Dr. Erlina Burhan. Selamat malam, Dr. Erlina. Selamat malam Tiffany, Baik, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Semoga dokter juga dalam keadaan sehat. Kita membahas bagaimana penyebaran wabah pneumonia di Jepang, tapi itu juga terjadi di Indonesia, walaupun mungkin angka kasusnya tidak sedrastis atau sebesar di Jepang. Apa kemudian dan juga bagaimana dok sebenarnya gejala flu ini kok bisa berkembang menjadi pneumonia di beberapa kasus? Oke, baik. Ini kita semua sudah tahu ya peningkatan kasus influenza di Jepang dan kebanyakan influenza itu disebabkan oleh virus ya, dan umumnya virus influenza ini biasanya ringan-ringan saja. Ya, orang dengan gejala demam-demam, batuk, pilek, nggak enak badan, dan biasanya sebetulnya influenza A ini adalah satu virus yang self-limiting disease, artinya harusnya sih bisa sembuh dengan sendirinya. Tetapi, nah ini ada tetapinya, pada kondisi tertentu biasanya bisa menjadi berat dan bahkan komplikasinya ada pneumonia. Yang kita khawatirkan adalah kalau terjadi pneumonia. Kalau influenza sendiri, influenza A atau H1N1 ini sebetulnya dari sisi klinis itu tidak terlalu berat ya, kecuali ada kondisi tertentu. Contohnya, kalau ini terjadi pada anak-anak di bawah 5 tahun, apalagi di bawah 2 tahun, atau para lansia, contohnya ya, lansia yang ada komorbid juga, atau pada ibu hamil, atau orang dengan gangguan imunitas. Nah, inilah yang patut kita waspadai, yang bisa terjadi komplikasi pneumonia yang cukup berat biasanya kalau pneumonia ini, karena pneumonia itu adalah terjadi radang di paru. Ya, jadi radang itu membuat jaringan paru menjadi memadar sehingga fungsi paru terganggu. Jadi paru itu jaringan paru yang di dalamnya terdiri dari apa yang kita sebut sebagai alveoli, itu adalah tempat di mana terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi kalau kita bernafas nih ya, kita kan menghirup udara. Yang kita butuhkan adalah sebetulnya oksigen. Nah, oksigen itu masuk sampai ke alveoli, lalu didistribusikan ke darah sehingga dibutuhkan untuk segala kegiatan organ-organ ya, karena memang oksigen ini dibutuhkan untuk menghasilkan energi ya. Nah, dan juga samping itu akan mengeluarkan karbon dioksida melalui hembusan nafas ke udara terbuka. Nah, jadi itulah kenapa kalau terjadi radang di jaringan paru, apalagi kalau luas, nah ini akan mengganggu masuknya oksigen, dan inilah yang kemudian pada kondisi tertentu bisa menjadi berat dan fatal, menimbulkan kematian. Oke, dok, berangkat dari influenza, bagaimana kemudian atau kapan kita bisa mengenali bahwa ini adalah gejala lebih mengarah kepada pneumonia? Kadang-kadang kan mungkin masyarakat agak sedikit saru gitu ya dok, atau nyaru gitu. Ini dianggapnya mungkin flu atau influenza biasa gitu, tapi sebenarnya tingkat penyebarannya sudah mengarah ke pneumonia. Oke, baik, saya jelaskan ya beda antara influenza dan pneumonia. Tadi kan Tiffany juga menyebutkan bahwa pneumonia adalah salah satu bentuk dari komplikasi akibat influenza. Ya, nah jadi kalau influenza itu tadi saya sebutkan gejalanya nggak enak badan ya, meriang-meriang, lalu ada bersin-bersin, batuk, nyeri tenggorok, dan batuk kalaupun berdahak biasanya dahaknya jernih begitu ya. Nah, berbeda dengan pneumonia karena yang diserang adalah jaringan paru. Biasanya infeksi akut ini akan menimbulkan demam yang sangat tinggi, lalu batuk dengan dahak. Nah, dahaknya ini berbeda dengan influenza. Kalau dahak pada pneumonia biasanya kalau disebabkan oleh bakteri, biasanya warnanya akan menjadi kekuningan atau kehijauan ya, dan dia kental sekali. Kemudian juga bila mana lesi yang terjadi atau kerusakan yang terjadi ini meluas sampai ke selaput pembungkus paru atau yang kita sebut pleura, biasanya akan menimbulkan nyeri dada.
Dan kalau juga luas biasanya ujung-ujungnya pasien akan merasakan sesak nafas. Ya. Oke, oke. Dok, untuk kasus pneumonia ini lebih berbahaya atau tingkat risikonya lebih tinggi bagi orang-orang dengan komorbid kah? Betul, betul. Jadi berbahaya bagi anak kecil ya, di bawah 5 tahun terutama. Karena apa? Karena eh, imunitas anak kecil itu belum terbentuk sempurna. Jadi biasanya tidak cukup baik mengatasi virus yang banyak masuk ataupun bakteri atau kuman ya. Dan juga pada orang tua di atas 60 tahun atau 65 tahun. Kenapa? Karena orang tua pun biasa di atas 60 tahun sistem imunnya juga mengalami penurunan. Ditambah lagi pada orang usia tua biasanya banyak komorbid. Kadang-kadang nggak satu komorbid, ada 2 atau 3. Contohnya orang tua dengan diabetes, apalagi ditambah ada asmanya, atau ada PPOK, atau ada penyakit hipertensi misalnya. Jadi inilah yang memperberat. Dan juga kita harus mewaspadai orang-orang yang memang dalam kehidupannya sudah mengalami kondisi sistem imun yang menurun dibandingkan orang yang normal. Dan satu hal lagi saya katakan tadi, saya sebutkan juga hati-hati juga pada ibu hamil ya, dan orang dengan obesitas juga ya. Oke, kalau untuk tingkat risiko penularannya bagaimana dok? Yang kita pahami kan misalkan seperti di Jepang, kenapa angka kasusnya mungkin beberapa bulan terakhir meningkat karena memang faktor cuaca salah satunya yang memperparah karena cuaca atau musim dingin yang ada di sana. Nah, selain memang faktor cuaca, risiko penularannya seperti apa, Dokter Erlina? Baik, jadi kita bicara influenza ya. Influenza ini menular lewat droplet. Jadi orangnya bersin, batuk, maka virusnya ikut keluar. Ya, dan kenapa banyak kita temukan pada udara dingin? Karena virus influenza A ini stabil pada udara dingin dengan kelembaban yang rendah. Nah, barangkali di Indonesia terjadi juga peningkatan tadi Anda sebutkan, meningkat di akhir tahun ini karena memang udara semakin dingin. Tapi mestinya sih Indonesia nggak sebanyak negara-negara pada musim dingin karena kita kelembabannya tidak rendah seperti negara itu. Kelembaban kita tinggi ya. Tapi yang mungkin patut diwaspadai adalah bahwa virus ini bisa bersirkulasi atau terus bergerak dan menimbulkan penularan karena ventilasi yang kurang baik. Jadi tidak terjadi pertukaran udara, apalagi pada situasi yang padat di dalam ruangan tidak ada ventilasi, maka virus akan bersirkulasi dan akan menularkan ke orang sekitarnya karena menularkan lewat droplet ya. Ya, jadi batuk, bersin atau bahkan bicara yang keras seperti itu maka akan keluar droplet disertai dengan virus tersebut. Oke, bagaimana kemudian pencegahan pneumonia? Salah satunya banyak yang bilang bahwa vaksin pneumonia ini menjadi salah satu upaya yang cukup efektif untuk pencegahan. Kalau memang vaksin bisa menjadi salah satu bentuk pencegahan, siapa saja yang harus vaksin pneumonia? Kemudian kapan waktunya, dok? Baik, jadi kalau vaksin untuk pneumonia itu memang ada ya. Vaksinnya namanya vaksin pneumokok ya. Tapi memang untuk kuman tertentu, tidak untuk semua kuman. Dan demikian juga untuk influenza, sebetulnya ada vaksin influenza ya, dan vaksin ini sifatnya seasonal, artinya setiap tahun dimodifikasi vaksinnya disesuaikan dengan jenis virus yang banyak beredar begitu ya. Dan siapa saja orang yang perlu divaksin? Tentu saja orang yang dengan risiko tinggi. Contohnya orang tua yang kemudian juga bepergian barangkali sehingga kemungkinan akan terpapar ya. Jadi memang perlu diberikan pencegahan dengan vaksinasi ini. Tetapi saya ingin menyampaikan juga kepada masyarakat bahwa vaksinasi ini bukanlah segala-galanya, hanya salah satu cara. Juga perlu diperhatikan adalah kita menjaga sistem imun kita, menjaga daya tahan tubuh, dan itu caranya mulai dari yang sederhana sampai ada effort yang harus kita lakukan. Yang sederhana adalah contohnya kita beri istirahat yang cukup, waktu tidur yang cukup, kemudian juga menjaga pola makan dengan nutrisi yang teratur sehingga
apa namanya, sistem imun kita ini kemudian akan terjaga juga. Dan jangan lupa melakukan exercise atau olahraga yang rutin, teratur. Nggak perlu harus olahraga yang berat, cukup olahraga yang bisa ditoleransi oleh tubuh kita sesuai dengan kemampuan, tapi lakukan dengan rutin, misalnya 2-3 kali seminggu begitu ya. Jadi bukan hanya sekali-sekali saja. Satu hal lagi, ini saya dokter paru, saya harus menyampaikan, walaupun banyak nanti terutama mungkin dari kelompok tertentu, yaitu berhenti merokok. Nah, biasanya nih para perokok, kelompok perokok ada alasan selalu nih mengatakan, wah segala macam, tapi saya wajib mengatakan kita harus berhenti merokok. Kenapa? Karena asap rokok yang dihisap itu akan menimbulkan kelemahan pada sebagian silia. Silia itu adalah bulu-bulu getar yang ada di saluran nafas kita, yang fungsinya adalah melakukan pembersihan terhadap benda-benda yang tidak harus ada di saluran nafas, misalnya kotoran, termasuk virus dan juga bakteri. Nah, jadi ini saya tekankan kembali, yuk kita berhenti merokok, ya sayangilah kesehatan respirasi Anda. Dan bagi para perokok juga, bukan Anda sendiri yang terdampak, tapi juga orang sekitar Anda. Dan biasanya orang sekitar kita adalah orang-orang yang kita cintai, yaitu istri, anak, suami, keponakan, orang tua, ya ibu bapak dan sebagainya. Jadi sekali lagi stop smoking ya. Dan tadi saya menyampaikan juga menjaga nutrisi yang seimbang dan yang ada karbohidrat dengan protein itu seimbang, dan juga butuh vitamin dan mikronutrien yang ada pada sayur dan buah-buahan. Kalau memang ada sebagian kita tidak bisa makan sayur dan buah-buahan, mungkin bisa menambahkannya dengan suplemen yang mengandung vitamin dan juga mikronutrien ya. Dan satu hal lagi saya ingin sampaikan nih Tiffany ya, nih termasuk untuk Tiffany juga nih, mengelola stres. Kenapa? Penting. Karena penting sekali, karena stres yang berkepanjangan itu pada akhirnya akan bisa menurunkan sistem imun. Jadi Tiffany, bekerjalah dengan sehat ya, jangan sampai Anda stres ya. Ini juga untuk semuanya saya kira ya. Kita bekerja memang dibutuhkan untuk hidup dan lain sebagainya, tapi jangan stres. Kalau orang mengatakan gimana sih hidup nggak stres, stres itu pasti ada. Iya, hidup pasti ada stresnya, tapi kelolalah stres itu, jangan sampai membuat Anda stres berkepanjangan sehingga sistem imunitas Anda menurun. Karena untuk kita tercegah dari penyakit, kata kuncinya adalah imunitas. Dan imunitas ini sudah diciptakan oleh Tuhan untuk bisa mengatasi semua virus atau bakteri yang masuk. Karena kita bernafas ini pasti virus dan bakteri masuk, tapi kan nggak semua kita sakit. Orang yang sehat, orang yang imunitasnya bagus, perangkat imunitasnya akan bisa mengalahkan apakah itu virus atau kuman dan sebagainya. Begitu ya Tiffany ya. Asupan vitamin, kemudian makanan, dan juga asupan pikiran, semuanya harus dijaga kestabilan untuk bisa menjaga daya tahan atau juga imunitas tubuh kita, itu yang paling penting. Terima kasih Dr. Erlina Burhan sudah berbagi. Stop merokok. Betul. Terima kasih sudah berbagi bersama kami di CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam Dok, sehat selalu. Sehat, makasih.